Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Senang sekali saya Rizka Devi dapat kembali menyapa Anda dalam program Sapa Aceh. Edisi hari ini kita akan membahas terkait dengan BNN, ganja dan stigma kuliner Aceh. Nah, saudara, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh baru-baru ini meluncurkan inisiatif untuk melakukan pemeriksaan terhadap kuliner di wilayah Aceh menyusul adanya dugaan terkait penggunaan ganja dalam beberapa bumbu khas Aceh di sejumlah warung kopi. Nah, langkah ini kemudian diambil setelah beredar rumor dan juga informasi dari media sosial serta beberapa selebgram terkait dengan adanya bumbu khas Aceh yang diduga mengandung ganja. Nah, untuk membahas hal ini secara lebih komprehensif sudah hadir di studio Kompas TV Aceh ada Kepala BNN Aceh Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Marzuki Ali Basyah. Bapak, selamat pagi Bapak, apa kabarnya? Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Oke, nah kalau misalnya kita bicara soal beberapa bumbu khas Aceh yang memang katanya mengandung ganja. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi isu BNN akan melakukan pengujian laboratorium terhadap hal ini? Terima kasih, baik saudara pemirsa TV Kompas Biro Aceh. Senang kami diundang ke sini untuk meluruskan stigma-stigma yang beredar ya beberapa bulan yang lalu. Jadi kita kan ini sebagai lembaga negara yang mengurusi tentang narkotika. Adanya beredar istilahnya itu branding tentang makanan Aceh oleh salah satu selebgram atau apa namanya TikToker gitu. Mereka mengatakan bahwa di Aceh ini di suatu warung yang dia ekspos juga warung itu bahwa menunya mengandung satu bahan yang tidak tumbuh di negara lain atau di tempat lain, hanya tumbuh di Aceh. Dia tidak mengatakan spesialis itu ganja, tapi bumbu lah katanya. Dan ini di Aceh legal katanya. Kata-kata legal itu kan mengundang tanda tanya nih. Apakah di sini sudah tidak ada lagi aparat penegak hukum? Kok bisa-bisanya dia mempublikasi bahwa ganja itu legal di Aceh? Nah, kemana orang Aceh ini semuanya? Kok pada diam? Aceh dikatakan ganja itu legal, kok pada diam? Nah, karena dia tujukan kepada suatu tempat, tertantang dong kita untuk membuktikan itu. Stigma yang dia diciptakan itu kita ingin buktikan apakah itu berita bohong atau berita benar. Nah, pembuktiannya harus kita buktikan dong. Nah, untuk itu kita melakukan langkah-langkah pencegahan. Publikasi dulu kepada masyarakat bahwa ini stigma ini jangan kita besar-besarkan. Bumbu Aceh itu memang enak gitu. Jangan dibuatkan stigma-stigma yang nantinya rugi sendiri. Contoh kenapa rugi? Contohnya begini. Warung saya tidak menjual apapun tentang yang dilarang. Terus saya mengstigmakan saya memakai itu. Kan langganan yang hilang pertama adalah pegawai negeri. Udah tahu ada di situ bahan berbahaya, kok kita makan di situ. Suatu saat nanti pas ada pemeriksaan urin, kalau terbukti bagaimana? Yang rugi kan saya, pegawai negeri. Kan hilang tuh langganan dia. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka kita ingin buktikan apakah benar. Tapi kan tidak kita meraji. Siapa yang mempublikasikan dirinya menggunakan, ya kita uji. Kapan ujiannya? Ya, kita tunggu. Sampai suatu saat pas kita adakan pengujian setelah kita pesan menunya. Nah, nanti pengujiannya datangnya kapan? Kita bebas datangnya. Tapi saat pengambilan kita akan mengundang pemiliknya. Harus disaksikan. Dan saat pengujian harus ada yang bersangkutan ada. Kalau biar dia yakin bahwa yang kita lakukan itu sudah benar. Baik, berarti memang beberapa alasannya adalah karena sejumlah isu yang disebarkan oleh selebgram ini. Tapi kalau misalnya kita melihat ini sudah dekat dengan PON, beberapa juga mengisukan bahwa BNN melakukan ini untuk persiapan menuju PON. Itu seperti apa tanggapan Bapak? Ya, stigma ini jangan diciptakan terus. Sehingga nanti orang datang ke sini hanya ingin menikmati ganja. Akhirnya yang datang ke sini kan bukan mengantar uang untuk pembangunan daerah, tapi
hanya mau makan itu saja berapa harganya. Tapi kalau datang ke sini mau wisata, mau menanamkan investasinya ke sini kan alhamdulillah. Nah sekarang mau PON, siapa yang menjamin kalau nanti atlet-atlet PON itu saat bertanding di tubuhnya tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang. Seandainya nanti pas ada pengujian namanya tes bahan-bahan berbahaya atau doping, ternyata mengandung THC gitu ya. Bahan THC itu kan ganja. Apakah nanti masih boleh ikut serta bertanding atau digugurkan? Nah, siapa yang akan menjamin itu? Nanti yang disalahkan pihak aparat kepolisian dan BNN sebagai yang mengawasi tentang narkotika. Kan begitu. Kita kan tidak mau itu dong. Terus nanti apa kerja kamu tuh? Kok orang jualan begitu kamu jamin saja? Nah, untuk itu kami himbau, stigma itu nggak ada. Bahwa itu tidak ada. Kita buktikan pelan-pelan. Ini kan masih ada waktu 3 bulan lagi. Dan kapan kita mainkan nanti? Nah, untuk peralatan sendiri kita sudah koordinasi sama beberapa lab bisa. Terus dari BP POM sudah siap. Terus Kemenak sudah siap. Terus MPU sudah siap membantu saat ada kegiatan. Jadi kita tidak berjalan sendiri. Nanti pihak kepolisian kita undang juga untuk bersama-sama melakukan kegiatan. Oke, baik. Berarti memang sejauh ini untuk uji lab itu masih menjadi rencana yang akan dilakukan oleh BNN kemudian nanti. Ya baik. Kemudian Pak, untuk kalau misalnya kita bicara soal penegakan hukum ini, apakah memang ada upaya yang dilakukan oleh BNN untuk mungkin meminimalisir atau menghilangkan stigma tersebut? Baik, kan begini. Kalau kita berbicara hukum itu tidak serta-merta no in the book ya. Kita harus menggandeng beberapa instansi untuk membuktikan uji klinisnya. Kita juga nanti akan bicara dengan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa dan hakim. Apakah dengan ini masih bisa masuk kategori ganja, terus isi bahannya itu bagaimana? Itu kita menunggu keputusan dari mereka. Oke, baik Pak. Kita tahan dulu, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan penegakan hukum yang akan dilakukan oleh BNN terkait dengan penyalahgunaan ganja dalam bumbu makanan atau masakan kuliner khas Aceh. Sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Saya masih bersama dengan Kepala BNN Aceh. Kita tadi membahas terkait dengan penegakan hukum terkait penggunaan atau bahan makanan yang mengandung ganja di dalam masakan kuliner khas Aceh. Bagaimana Pak, boleh dilanjutkan? Terima kasih. Kita kembali kepada kenyataan sekarang. Kenapa kita respon sekarang ya? Karena kan baru sekarang munculkan dengan hal-hal yang benar-benar dipublikasi. Kalau sudah dipublikasikan kan terpancing. Masa kita diam saja sih sebagai petugas mengurusi narkotika? Dulu kenapa nggak direspon? Lah dulu kan baru bersebar isu saja. Isu yang nggak tahu juntrungannya. Nah sekarang kan sudah jelas. Dia mempublikasi, dia share ke grup, dia share ke medsos bahwa mengatakan begitu. Lah kita ingin buktikan dong. Apakah itu hoax atau itu benar? Nah kita buktikan lah. Nah bukan berarti kita sepak terjang semua, kan bukan. Pertama dia mempublikasikan kemana dulu.
Nah itu dulu lah kita ambil sampelnya, gitu kan? Jadi biar yakin lah kalau makan nasi tidak ada, hanya itu berupa informasi bohong juga, jangan-jangan itu. Hanya istilahnya branding lah sekarang Indonesia. Oke, baik Pak. Berarti memang saat ini BNN sedang melakukan upaya untuk penegakan hukum terhadap sejumlah selebgram yang menyebarkan isu-isu terkait dengan hal itu. Tapi kalau misalnya kita lihat kembali dengan adanya rencana uji lab yang dilakukan oleh BNN ini, bukankah akan menambah stigma baru? Publik justru lebih yakin kalau misalnya memang di masakan khas Aceh itu mengandung ganja. Bagaimana tanggapan Bapak terkait itu? Ya kita belum bisa memberikan tanggapan, kami kan belum melakukan uji. Karena dia sudah mempublikasi, kita menyiapkan perangkat dong. Pertama perangkat untuk membuktikan. Kedua perangkat aparaturnya. Apakah bisa disinkronkan menjadi suatu tuntutan nantinya. Nah, kita bicara. Nah, kita siapkan dulu perangkat-perangkatnya. Oh ternyata kalau mengandung begini bagaimana? Kalau mengandung begini mana? Ini terlarang nggak? Golongan berapa dalam narkotika? Oh golongan 1 bisa. Nah ini kan belum kita lakukan. Nah, kita juga kan ada rencana kan tidak serta-merta menangkap, tidak. Kan kita ada sosialisasi, kita ada pencegahan, terus ada memberikan informasi, edukasi. Nah kalau nanti dibuktikan tidak terbukti, berarti berita bohong dong yang dia berikan. Nah berita bohong, bagaimana nanti masyarakat Aceh menanggapi berita bohong tersebut? Apakah masyarakat Aceh akan melaporkan orang tersebut yang telah menodai Aceh ini sebagai serambi Mekah, sebagai syariah? Kok orang menghina Aceh, diam-diam ada orang Aceh? Nah bikinlah apakah tuntutan kepada yang bersangkutan untuk minta maaf bahwa ini saya hilaf apa-apa, ya kita kembalikan kepada masyarakat Aceh nanti. Apabila diuji lab tidak terbukti, alhamdulillah kan, berarti informasi yang diberikan bohong. Nah, kena undang-undang IT dia. Baik. Gitu. Nah itu kalau misalnya kita lihat dari sisi penegakan hukum untuk penyebar isunya yang kemudian menyebarkan hoax gitu. Nah kalau misalnya kita melihat kepada pelakunya apabila nanti uji lab ini dilakukan dan ditemukan adanya pelaku usaha yang memang menggunakan ganja sebagai bumbu khas Aceh itu, apa yang kemudian BNN akan lakukan Pak? Sementara kalau nanti hasil rapat kita mengatakan itu bisa ditindaklanjuti ke ranah hukum, ya kita proses. Kalau dia terbukti mengandung ganja. Ganja itu nanti kan ada batang, ada daun, ada biji. Nanti di mana munculnya THC-nya itu, atau kalau istilah di dalam pemecahan kimiawinya itu muncul THC. THC itu bahan yang mengandung ganja. Kalau itu bisa dibuktikan dan itu nanti diterima oleh jaksa, oleh hakim, ya otomatis saya bersangkutan akan dihukum. Apakah hukumannya saya lihat aja nanti bagaimana tuntutan jaksanya. Oke, baik Pak. Nah kalau misalnya kita bicara terkait dengan partisipasi ataupun kontribusi dari BNN ini terhadap masyarakat, sebenarnya ada nggak sih Pak komunikasi atau upaya edukasi yang diberikan BNN kepada masyarakat untuk penyalahgunaan narkotika di dalam bahan makanan ini? Ya sementara kita kan ada bagian pencegahan, ada bagian daya masyarakat, ada bagian rehab. Mereka dalam program-program pencegahan itu sudah turun ke hampir semua daerah, sudah turun memberikan edukasi. Nah, terus untuk daya mas kita sudah membentuk namanya agen pemulihan, terus desa tanggap narkoba, terus desa bersinar gitu. Nah itu diciptakan untuk mendaya tangkal masyarakat terhadap bahan-bahan berbahaya itu. Nah beberapa tempat yang kita sudah, ini kampung ini banyak narkotikanya, kita buat desa bersinar, kita bina, kita intervensi di situ sehingga masyarakat itu sadar dan kembali melakukan kegiatan yang tidak mengandung narkotika. Oke, baik. Nah kalau misalnya terkait dengan stigma yang beredar di masyarakat itu, kalau tadinya itu soal edukasi untuk masyarakat tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya, tapi bagaimana dengan stigma masyarakat terkait stigma orang-orang luar, dari luar Aceh mungkin yang berpendapat bahwa makanan khas Aceh itu enak karena mengandung ganja, itu gimana Pak? Kalau stigma biar saja beredar, karena mungkin itu bagian salah satu marketing ya, mengeluarkan stigma tersebut, sehingga orang terhalusinasi
bahwa enaknya nih karena ganja, ya enggak apa-apa. Jadi kan kita sudah bisa membuktikan dan kita juga bangga bahwa ganja ini tidak digunakan di Aceh. Memang asam sunti kita enak, kuah piunya kita enak. Mungkin dari situ bisa kita membranding lagi bumbu-bumbu kita yang selama ini mungkin sudah tidak populer lagi lah, tinggal beli ya. Tapi kalau di beberapa daerah saya lihat kalau di pasar tuh segala bumbu ada tuh, tinggal dihancurkan semua tuh. Nah, gitu ya. Kalau di sini mungkin saya belum melihat ada jualan bumbu seperti itu. Bumbu Aceh memang enak kok. Kalau kita lahir-lahir di sini, besar-besar di sini kan merasakan enak ya. Pedasnya, citra rasanya. Dan kalau itu stigma muncul lagi, ya nggak apa-apa namanya stigma. Tapi kan stigma udah kita jawab. Kalau muncul lagi di luar ya biarin aja. Yang penting kita tidak. Oke, baik. Nah berarti kalau misalnya upaya yang dilakukan BNN ini untuk meminimalisir adanya persepsi dari publik ini, apakah ada program-program yang kemudian upaya pencegahan supaya memang masyarakat itu meminimalisir stigma negatif ini ada? Kita sudah banyak program-program kita. Pertama program pencegahan tadi itu ya, turun kasih arahan, iklan-iklan, kita tempel di restoran-restoran, kita tempel di ruang publik ya. Terus kita lakukan penangkapan terhadap pengedar, terus terhadap penanam. Nah, baru kemarin hari Sabtu kita memusnahkan 2,5 hektar 7.000 pohon yang kira-kira tingginya 3 meter. Nah, itu mungkin lupa panen dia. Sudah 7 bulan usianya itu ya. Nah, mungkin pangsa pasarnya sudah berkurang yang mesennya. Mungkin kan. Tapi kok bisa 7 bulan belum dipanen kan gitu. Nah, alhamdulillah kita berhasil, kita bakar kemarin ya kurang lebih 3 ton lah kalau dihitung beratnya. Seminggu yang lalu juga kita nangkep lagi 3 hektar kan gitu. Nah itu yang di kebun. Ada yang di kota kita tangkap 21 kilo, ada yang saat dikemas 251 kilo kita tangkap. Sabu-sabunya kita tangkap 4 lokasi. Oke, baik Pak. Kita akan lanjutkan diskusi kita sesaat lagi, tetap bersama kami di Sapa Aceh. Rangkaian informasi terhangat mengiringi awal pagi Anda. Dari berbagai daerah di Aceh. Kompas Aceh hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Aceh. Saya masih bersama dengan Kepala BNN Aceh yang tadi kita membahas terkait dengan BNN, ganja dan stigma kuliner Aceh. Nah, sebenarnya bagaimana sih kita akan melihat reaksi para pengusaha kuliner ini, khususnya warung kopi dan restoran yang menjual masakan tradisional yang terhadap pemeriksaan ini, yang apa sebenarnya langkah yang mereka ambil untuk menjamin kebersihan atau keamanan itu? Seperti apa Pak reaksinya? Kami sementara ya belum tahu ya reaksi, karena kita tidak pernah menyinggung salah satu masakan. Yang kita singgung adalah kuliner yang dicurigai, gitu ya. Jadi kalau reaksi yang tadi dikatakan ada warung mie Aceh, kuah belangung, kopi Aceh, kami nggak singgung ke sana, tidak fokus ya. Kita hanya menyebarkan yang besar aja. Terus reaksinya saya rasa reaksi tidak tersampaikan ke kita mungkin ya. Mungkin reaksi di antara mereka ada, pasti ada penolakan. Penolakannya apa? Saya kok dituduh ya begitu. Yang make ya kita berhentilah kan gitu. Tapi saya nggak tahu juga apa benar
ada makanan yang dipakai ganja, kan saya nggak tahu juga, saya juga nggak merasakan. Nah, tapi kata orang kalau makan itu ngantuk, rasanya saya kalau makan ayam bakar juga ngantuk itu, apalagi kalau kenyang ya. Nah, jadi apapun yang dirasakan oleh pedagang kuliner, yakinlah rezeki itu tidak akan lari, sudah dapat lah pasti. Dan jangan percaya hoax-hoax itu lah. Udahlah, menu Aceh itu udah sangat enak, jangan dinodai dengan hal-hal yang tidak jelas informasinya. Berarti memang sebenarnya masakan Aceh itu cukup unik, cukup tradisional tanpa harus mengandung ganja tersebut kan Pak. Nah, kalau misalnya kita balik lagi tadi Pak sempat disinggung terkait dengan influencer yang menyebarkan berita atau hoax isu terkait dengan beberapa bumbu tradisional di Aceh yang mengandung ganja, itu seperti apa upaya yang sudah dilakukan oleh BNN Pak? Mungkin upaya hukumnya atau sudah sejauh mana prosesnya? Kami sudah berkoordinasi ke pihak influencernya ya. Belum ada jawaban, cuman baru menanya alamat untuk kirim surat. Kita akan mengundang untuk meminta apa klarifikasi nanti. Terus dari pihak perusahaan yang dia branding itu sudah kami ajak bicara juga, itu mengakui itu dia merasa dirugikan. Dari pelaku usahanya? Dari pelaku usaha sudah kita ajak bicara, mereka merasa keberatan. Nah, mereka lagi menunggu apakah yang bersangkutan akan minta maaf atau tidak. Mungkin nanti saya nggak tahu juga apakah akan ditempuh jalur hukum oleh pemilik usahanya. Oke, berarti memang sejauh ini dari pengusahanya belum melakukan upaya hukum atau menuntut influencer tersebut, belum. Dan kalau misalnya dari BNN sendiri sudah menyampaikan surat undangan atau semacam somasi? Kita sudah? Hanya mengundang yang bersangkutan ya, lagi minta alamatnya untuk pengiriman surat. Gitu. Tapi dari pihak itu belum mengirimkan jawaban. Itu kemana alamat yang harus ditujukan. Apabila memang terbukti berita tersebut hoax, apakah dari BNN sendiri akan mengeluarkan semacam statement kepada masyarakat bahwa bagaimana agar masyarakat itu lebih bijak bermedia sosial atau semacam itu Pak? Ya, saya sebagai yang mengerti sedikit tentang undang-undang IT, saya menghimbau kepada masyarakat, berhati-hatilah penggunaan media sosial, terutama dalam hal mempublikasi berita bohong, mempublikasikan wajah orang saja, itu nggak boleh. Kalau orang nggak setuju dituntut. Umpamanya kita lagi ngantuk-ngantuk ini, terus divideokan, terus dipublikasi, itu kita bisa tuntut dia. Itu yang tidak ada ruginya dalam segi lain-lain, hanya rugi satu orang ya. Tapi kalau ganja dipublikasi, seperti kemarin influencer itu mempublikasi tentang judi online, kan dapat sanksi dia dari pihak aparat hukumnya. Nah, kan kena dia. Apakah ini begini mempublikasikannya tanpa sepengetahuan pemiliknya, dia berani-berani seperti itu. Nah, akhirnya kita lihat nanti endingnya apa jadinya kalau pihak pengusahanya tidak terima kan gitu. Tapi saya yakin dan pasti tidak ada itu, hanya branding aja itu. Membrandingnya yang mungkin yang salah, sehingga Aceh sebagai wilayah syariat Islam yang begitu kuat kok jadi ternoda. Tapi kenapa kita diam saja kan begitu ya? Harusnya kita marah lah. Harusnya yang dipublikasikan itu Masjid Raya, kehidupan bermasyarakatnya, hijabnya, ya kehidupan Islaminya, itu yang dipublikasi harusnya, bukan yang dilarang yang dipublikasi. Itu himbauan kami ya. Berarti memang saya ingin, mungkin Bapak bisa memberikan penekanan terhadap pelaku usaha ini agar kalau memang ada yang menggunakan atau masih menggunakan untuk berhenti, atau seperti apa himbauan atau penekanannya kalau memang terhadap influencer ini juga yang menyebarkan berita hoax atau dalam menyebarkan stigma-stigma negatif terkait dengan masakan kuliner khas Aceh ini Pak? Saya nggak bisa mengatakan, para kuliner berhenti menggunakan ganja. Saya nggak bisa mengatakan itu, kan saya belum bisa membuktikan pakai itu. Dan saya yakin tidak. Cuman stigma yang dibuat itu ya kita lihat aja, jangan ada gitu ya. Saya rasa kalau saya mengatakan, ya pengusaha berhenti memakai
ganja untuk masaknya. Kenapa harus Anda katakan itu? Memang nggak ada kok. Ya. Stigma itu yang ciptakan orang itu, yang beredar itu. Nggak ada bumbu Aceh menggunakan ganja itu. Itu kan hanya berita-berita yang dia ciptakan sendiri. Gitu kan. Jadi ya biasalah untuk meningkatkan apa namanya ya, kalau bahasa sekarang follower atau apa ya namanya. Ya, engagementnya. Mungkin seperti itu. Karena kan setiap banyak yang ikut dapat rezeki kalau nggak salah itu ya. Oh ya. Tapi saya nggak tahu juga tuh. Mungkin dia kalau tayang itu dapat rezeki dari, iya. ya gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi dia kan nggak tahu efek samping yang lain. Kalau untuk semacam himbauan atau penekanan terhadap masyarakat untuk berhenti atau tidak terus-terusan mengeluarkan stigma-stigma negatif, atau gimana caranya mengontrol agar tidak merusak citra baik terhadap kuliner Aceh, itu seperti apa, Pak? Kami menghimbau ya, jangan bangga dengan stigma negatif. Jangan bangga. Karena walaupun kita terkenal dengan stigma itu, kita rugi kita. Pasti kita setiap datang ke wilayah lain, kita selalu dicurigai. Begitu tahu kita dari Aceh, nah kita sudah dicurigai. Jangan-jangan mau apa di sini? Jangan-jangan mau apa datang ke sini? Itu curiga tinggi orang. Apalagi kita tidak ada pekerjaan apa, nggak ada. Nah ini makin tinggi curiga. Janganlah bangga dengan stigma itu, kita berharap kita hilangkan stigma itu. Memang di Aceh hebat. Makanannya memang enak, kehidupannya enak. Ada beberapa influencer saya bangga datang ke Aceh. Ramah tamah, manunya enak, pelayanannya bagus, alamnya indah. Itu ada seorang vlogger yang itu aja coba. Masjid rayanya bagus, sholat di sana kita bisa menangis. Nah, coba publikasi hal yang positif lah, jangan yang negatif, jangan bangga. Saya mengimbau pada masyarakat, ya kita harus protes setiap hal-hal yang negatif yang diberikan orang lain pada kita. Kita lawan dengan cara publikasi kembali. Harapannya dari Bapak seperti apa, Pak? Harapan saya ya kita sekarang harus sama-sama berjuang mengangkat lagi rakyat Aceh ini sebagai bangsa yang harga dirinya tinggi. Kedua, kita punya jiwa patriotisme yang tinggi. Ya, jangan bangga kalau kita salah terus kita bangga-banggakan kesalahan itu, jangan. Wah, nenek moyang kita bawa-bawa, jangan lagi. Kasihan mereka. Kita sekarang membangun, mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan di Aceh yang lebih baik. Ya, mencari rezeki di Aceh ini dengan menciptakan lapangan-lapangan kerja sendiri, yang mengharap dikerjakan, tapi kita ciptakan lapangan kerja. Masih banyak lahan-lahan kosong di sini, masih banyak yang ingin membeli di kita. Yang tanam pisang bisa tumbuh subur, tapi yang nanam jagung juga masih banyak. Tapi kita lihat komunitas kita bagaimana nantinya. Itu harapan saya. Mari kita beralih ke pertanian, karena di Aceh tanahnya subur. Mari kita tingkatkan lagi namanya beras tangsi yang sekarang sudah nggak ada namanya lagi ya. Nah, mari kita angkat-angkat lagi makanan dan pertanian yang terkenal di Aceh dulu. Mari jangan malu ke sawah, jangan malu berkebun. Anak muda, mari kita bangkit. Sudah, tinggalkanlah masa-masa yang lalu itu. Mari kita sekarang hidupkan lagi pertanian kita. Bangga kita jadi petani. Nah, saya juga kan anak petani, ya kan. Masih ada kebun sampai hari orang tua saya meninggalkan kebun. Saya tidak penggarap karena saya ada pekerjaan. Mungkin profesi nanti kan saya garap lahan orang tua saya itu. Beralih profesi, Pak. Beralih profesi, karena jiwanya pasti ada. Oke, mungkin sepertinya ini cukup pas untuk menjadi penutup. Saudara, diharapkan juga semoga dengan adanya langkah-langkah yang diambil oleh BNN ini dapat memastikan keamanan terhadap kuliner Aceh dan juga kembali mengembalikan potensi stigma negatif ini menjadi peluang untuk bisa meningkatkan reputasi kuliner di Aceh sebagai warisan budaya ya Pak ya. Bapak, terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV Aceh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami berdiskusi, berbagi pengalaman dan banyak nilai-nilai positifnya. Saudara, terima kasih Anda sudah menyaksikan Sapa Aceh. Saya Rizka Devi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.